Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan teh hangat hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari Ayub 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Tetapi Ayub menjawab, "Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman, suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara sadar atau tidak, di dalam kehidupan ini mudah sekali bagi kita untuk memandang rendah orang lain yang terlihat tidak bisa memahami apa yang sudah terlebih dahulu kita pahami. Contohnya saja di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan lebih menghargai orang-orang yang berpendidikan tinggi daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Bagi mereka yang tidak berpendidikan, mungkin saja kita bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka karena kita berpikir tidak mungkin mereka bisa sepaham atau memahami apa yang kita bicarakan. Saudara, hal ini juga terjadi di antara teman-teman Ayub. Mereka memandang rendah, bahkan menertawakan Ayub karena bagi mereka, Ayub tidak bisa memahami logika mereka tentang bagaimana hukum Allah memerintah atas dunia. Bagi mereka, hikmat Allah itu begitu sederhana. Kalau kamu baik, maka hal baik akan datang kepadamu. Tapi kalau kamu jahat, maka hal jahat jugalah yang akan menghampirimu. Saudara, arogansi teman-teman Ayub membuat mereka melihat diri mereka begitu mengerti tentang segala sesuatu yang Allah kerjakan dibandingkan Ayub. Namun sesungguhnya, saudara-saudara, bagi Ayub, hikmat Allah itu jauh melampaui pengertian manusia. Melihat betapa kompleksnya segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini, membuat Ayub menyadari bahwa hikmat Allah dalam mengatur apa yang terjadi di tengah dunia ini itu jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia, termasuk Ayub dan teman-temannya. Saudara, memang pada kenyataannya dunia ini tidak berjalan berdasarkan hukum yang sederhana seperti yang teman-teman Ayub pikirkan atau katakan. Jika memang seperti itu dunia berjalan, maka seharusnya orang-orang baik tidak akan mengalami penderitaan. Namun faktanya, orang baik itu juga bisa mengalami penderitaan akibat bencana, akibat kejahatan orang lain, dan sebagainya. Permasalahan dunia ini itu lebih kompleks daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dan permasalahan yang kompleks ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum sederhana seperti yang dinyatakan oleh teman-teman Ayub.
Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat, yaitu Kristus Yesus, untuk membereskan akar dari kompleksnya penderitaan di dunia akibat dosa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di masa Advent ini, marilah kita terus berharap dan menantikan kedatangan Kristus Sang Raja yang kedua kali, di mana pemerintahannya sepenuhnya adil dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya di masa Advent ini kami semakin merindukan dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika kami melihat kompleksnya dunia ini, apa yang terjadi tidak membuat kami menjadi putus harapan atau hilang pengharapan. Namun biarlah kompleksitas yang terjadi di tengah dunia ini yang kadang-kadang tidak bisa kami mengerti, membuat kami justru semakin longing, semakin mengharapkan, semakin merindukan kedatangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus beserta kita semua.